2, 3. Oke, balik lagi di channel Labu Parah. Hari ini Labu Parah nih ditemenin sama Bang Ujo Rilis. Halo teman-teman. Tapi tampilannya beda nih karena nih. Ya. Kenapa Jadi, Bang? ya inilah. Jadi saya ceritanya lagi bermain nih di sini, lagi bertamu. Nggak taunya disuruh ikutan gimbal kayaknya. Nggak mau dipaksa, udah akhirnya jadi kayak gini nih. Oke. Jadi nih gua sekarang bareng lagi sama ahlinya ahli, intinya inti nih. Waduh. Loh, ya. Tapi bukan Pokoknya- bawang ya. Hah? Bukan bawang. Bukan bawang, tapi ahlinya ahli, intinya inti, tapi bukan bawang nih. Tapi mengerti semua jenis ular yang ada di Indonesia. Hampir semuanya dia mengerti. Bohong. Kadang suka merendah sih. Jadi hari ini tuh Labu mau bahas tentang ular terbang, Atau flying snake. flying snake ya Bang. Ini ularnya nih. Ini udah ada ularnya. Ini kalau yang ini berasal dari daerah Jawa ya teman-teman ya, karena dia ada titik-titik merahnya gitu. Jadi kalau yang dari luar Pulau Jawa itu biasanya dia agak kecoklat-coklatan, Bang Labu. Jadi kalau yang dari keluar Pulau Jawa itu warnanya lebih agak coklat. Kecoklatan, ya. Itu sih yang saya tahu. Gitu. Jadi kalau misalkan memang ada kesalahan, jadi tolong nanti di kolom komentar di channel Bang Labu, tolong kasih tahu. Komentar, maki-maki saya dan kasih tahu saya. Jadi ini flying snake atau bisa dibilang disebut juga Chrysopelea paradisi. Chrysopelea Paradisi. Itu nama latinnya ya? Itu nama artinya, kalau nggak salah juga. Susah juga ya nama latinnya ya. Atau juga bisa dibilang ular terbang Firdaus. Ular terbang Firdaus. Keren Keren ya. nama sebutannya. Ini salah satu ular yang cantik nih, Bang Labu nih. Coba bisa kita ambil, kita perlihatkan. Coba. Ini emang bagus banget ularnya. Ularnya Tapi ini bagus. nggak berbisa ya? Ini nggak berbisa. Nggak berbisa. Jadi nggak berbisa tapi gigit guys. Aduh. Ini keunikan dari si ular terbang ini atau flying snake atau Firdaus ya. Jadi di ular ini dia bisa melompat dari pohon ke pohon. Jadi dia memang habitatnya di hutan tropis dan penyebarannya itu di daerah Asia Tenggara lah, Dari kayak Asia Kepulauan Riau, Jawa dan Bali gitu. Sumatera termasuk ya. Ya, jadi kalau yang Ular dari Jawa banget. kayak gini nih, cakep. Jadi warnanya dia ada di atasnya itu jadi ada corak bintik merahnya dan warna dasarnya itu hijau diselimuti oleh warna-warna hitam. Oke. Untuk makanannya ular ini tuh biasanya dia makan apaan sih Bang? Kalau untuk makanannya dia seperti cicak, Cicak, burung-burung kecil, burung kecil juga makan. kelelawar kecil. Jadi yang memang dia kan habitatnya di pohon. Jadi memang makanannya yang ada di pohon itu kayak burung-burung kecil, kelelawar kecil, cicak kayak gitulah. Jadi gitu ya. Dan Nah, dia jarak tempuh untuk terbangnya itu bukan terbang ya, loncat. loncat Loncatnya itu sekitar 100 meter. 100 meter untuk lompatnya tuh Iya, dari pohon ke pohon. Dari pohon ke pohon. Dan juga dia ini adalah termasuk binatang yang unik. Uniknya bisa dibilang unik gimana? Uniknya itu jadi dia untuk mengaih atau pegangannya itu dari sisiknya. Dari Badannya sisiknya dia, buat pegangan. ya karena sisiknya yang agak kasar itu kan. Oh jadi di sisiknya ini agak kasar guys. Kalau nggak salah sih seperti itu, kayak gitu ularnya. Dan juga dia kalau misalkan dia loncat itu bisa 100 meter itu dia jadi di atas itu pas dia lagi loncat dia itu mengayunkan badannya ke kanan dan ke kiri gitu. Kayak dia jalan di air gitu, ular jalan di Iya air. betul, kayak gitu. Jadi dibilangnya kayak terbang gitu. Tapi memang karena dia bentuknya agak kecil, jadi seperti terbang dia pas loncatnya itu. Memang jarak loncatnya itu bisa 100 meter, makanya suka dibilang itu adalah ular terbang. Gitu. Untuk perawatan si ular ini nih kan Labu pengen banget nih melihara, terus
ada juga kadang orang pengen banget banyak yang melihara tapi settingan kandangnya nggak pas, terus ularnya malah jadi mati gitu. Nanti coba kita bikin settingan kandangnya ya, yang modelnya seperti apa yang pas. Nah, terus ini dari si ular flying snake ini atau ular Firdaus, jadi dia nih ada satu lagi cirinya, matanya sedikit belok ya. Dari matanya itu belok, Sedikit belok, jadi hampir mirip kayak televisi. hampir mirip. Dan bentuk kepalanya yang oval. Oke, sama kan televisi juga kepalanya hampir mirip kayak Iya, ini juga. iya benar-benar sama. Tapi kalau tali picis yang di sini itu yang warna coklat bang, kalau di tempat labu nih. Warna coklat. Yang warna coklat itu yang bau tuh. Dan dia juga ini dia apa? Termasuk jenis binatang ovipar ya, bertelur. Bertelur. Jadi Bertelur dan aktif di siang hari. oh di siang hari bukan Siang malam hari nih. Bukan. Oh. Siang hari dan bertelur hingga dari 5 sampai 8 butir telur lah. Kalau nggak salah kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Tapi untuk ukurannya itu maksimal besarnya bisa lebih besar dari ini. Maksimalnya kalau nggak salah itu 1,5 meter loh. Jadi 1,5 meter lumayan besar tapi emang badannya panjang. panjang ya. Ya, jadi emang jenis ular pohon seperti itu, jadi buntutnya pun agak panjang. Tapi emang keren banget sih ular ini. Ini yang salah satu ular cantik lah menurut saya lah. Tapi termasuk endemik nggak sih buat di Indonesia? Endemiknya saya kurang tahu ya. Saya sih enggak lah. Enggak ya? Enggak. Ada di luar negeri juga ada ya? Di luar negeri ada, karena dia kan se-Asia, se-Asia Tenggara. Oke, kalau gitu kita coba untuk settingan kandang. Settingan kandang. Oke, ini Oke, ini saya kita taruh taruh dulu di di sini kandang kosong. Jadi Ya. kita mau bikin settingan kandang buat si ular flying snake ini yang bagus dan apa Yang cocok lah. yang cocok buat ularnya nyaman gitu. Oke, kita coba taruh dulu. Saya dulu. Ini atasnya yang kita taruh. Ini kita taruh sini dulu. Nah, ini jadi saya punya kandang kosong. Nah ini Oke. udah ada akuarium yang kosong. Terus Kita buka dulu. ini Nah. alasnya pakai apa nih bang? Ini sih alasnya alas biasa sih, jadi biar lebih mudah ngebersihinnya aja. Pakai rumput-rumputan juga bisa bawahnya, kayak gitu modelnya. Jadi biasanya kita pakai ini. Kayu. Ini kayu ya. Jadi teman-teman biasanya settingan kandang si ular terbang itu atau flying snake biasanya yang saya tahu hanya kayu-kayu dan dedaunan aja. Biasanya kalau orang-orang cukup seperti itu, cukup kayak begini, simple ya, kayu-kayu dan pepohonan atau dedaunan ditaruh di sini. Taruh. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti ini aja gitu. Jadi Biasanya kayak gini doang nih kayak orang-orang. terus kita tambahin Water air dish. minum. Ya, ya jatuh enggak. Oke, jadi Jadi harus Ya. pakai water dish ya buat diminum. ya betul. Biar nggak haus. Iya. Ya, main kan haus. Iya kalau di dalam nggak dikasih air minum. Nah, terus kalau orang-orang biasanya seperti ini. Nah, sebenarnya seperti ini sih kalau menurut saya kurang gitu. Oh jadi kayak gini kurang bagus nih. kurang. Jadi kalau menurut saya ya, karena yang selama saya pelihara kalau kayak gini biasanya kurang, jadi untuk apa ya, belum hampir mirip seperti di habitatnya lah. Oh jadi kita harus bikin kandang ini hampir mirip kayak di habitatnya ya. Betul. Oh, jadi ini belum mirip nih. Belum mirip. Terus kita tambahin apa Tambahin lagi? Nah, seperti biasa kita tambahin ini. Oh. Ini nyarinya gampang. Daun pisang. Daun pisang ring. Daun pisang, bukan daun adinda yang cabang 3 ya. Bukan. Ini mah gampang kan nyarinya? Gampang, banyak masih Dari banyak mana? pohon pisang di sini. Ini dong. Ini tinggal kita taruh sini gitu. Jadi dia buat tempat dia bersembunyi biar adem. Oh. Kita setting aja di sini gitu. Kita taruh-taruhin aja.
Jadi si batangnya itu buat dia apa, melilit-melilit di batang, ininya kita tutup jadi biar nggak stres juga. Jadi gunanya itu buat sembunyi juga ya? Buat sembunyi, jadi dia biar lebih seperti di habitatnya lah, banyak kayak gini. Nah, sebenarnya gini aja udah cukup. Kayak gini udah cukup Set, nih. udah jadi itu aja tuh. Jadi teman-teman di rumah kalau ingin melihara flying snake atau ular terbang, jadi bisa settingan kandangnya seperti ini. Ini sih yang biasa saya lakukan lah, saya pakai kayak gini, dan alhamdulillahnya sudah berapa tahun flying snake saya aman-aman aja. Oh gitu. Ini ilmu baru nih buat labu nih dari ahlinya ahli intinya inti. Tapi bukan intisari. Udah kayak gini doang. Tinggal masukin ular ya. Tinggal kita masuk ke ularnya. Oke. Set. Kita tekan dulu. Makanya. Set. Oke, udah. Kita buka, kita pindahin. Nah. Cakep banget, cakep. Tinggal masukin deh bang. Oke, udah tinggal masukin aja. Nah, kan udah masuk, udah kayak gini aja. Nanti kan dia langsung masuk ke dalam, jadi merasa aman lah, nyaman. Biasanya kan kalau ular pohon seperti ini kan biasanya lebih agresif. Iya, Kalau agresif ya. melihat orang itu kalau nggak ada tutupan-tutupan daun-daun ini, dia bakalan nggak bisa diem. Bakalan nabrak kandang yang mau nyerang ya. Nabrak kandang, menyerang. Tapi kalau misalkan ada daun kayak gini, jadi dia lebih apa? Lebih Kelihatan manusia tuh lebih nggak kelihatan tenang lah, ya? lebih tenang di dalam. kayak tadi baru dikeluarin aja, dipegang satu gigit ya. Langsung gigit kan. Jadi ya kurang lebihnya seperti inilah setelan kandangnya, kayak gitu. Gimana Bang Abu? Bagus. Oke, jadi ini bakalan labu bikin kayak gini, nanti labu memelihara flying snake buat koleksi di rumah ya. labu. Jadi teman-teman, kalau memang di rumah juga pengen melihara flying snake, jadi model settingan kandangnya seperti ini, dan juga jangan lupa dipakein daun-daun yang kering ya di atasnya, dan juga kalau misalkan daun-daun keringnya itu udah basah, udah lembab, jangan lupa diganti lagi dengan yang baru kayak gitu, dan jangan lupa selalu dibersihin, jadi tetap selalu bersih. Jadi ketika si ular itu udah pop, itu harus langsung buru-buru Bisa dibersihin ya. dibersihin. Nah, intinya utamanya bersih lah, jadi si ularnya pun nyaman di kandangnya. Dan si daun-daun kering apabila udah melembab, udah mulai berair, udah mulai kayak busuk gitu, Iya. segera kita ganti kayak gitu. Kalau bisa sih settingan kandangnya agak besar sedikit ya, yang ukuran L, jadi batang pohonnya juga Bisa bikin yang lebih panjang. bisa merangkak-rangkak gitu, jadi biar juga dia lebih leluasa lah. Oke, sangat bermanfaat sekali. Itu kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dari saya, coba tolong dikasih tahu juga ya sama teman-teman, jadi bisa ditulis di kolom komentar di channelnya Bang Labu Parah. Oke, segini aja dari Labu sama Bang Ujo Rilis. Dan juga jangan lupa nonton like, channel saya juga ya, di comment, Ujo Rilis. share, and subscribe channel Ujo Rilis. Oke, sip. Yuk, dadah. Yo, dadah.